Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, alhamdulillah Kongres ke-13 Jatman Didono Hudan dalam suksesi kepemimpinannya telah memilih Kiai Haji Ahmad Halwani sebagai Rais Ali dan Kiai Haji Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali. Dengan teriring doa, Jatman ke depan akan lebih baik dan pastinya lebih baik dari kepemimpinan Khabib Lutfi bin Yahya yang justru dianeksasi seolah-olah menjadi milik Lutfi. Kiai Haji Ahmad Halwani mengungkap kesejarahan Torekot yang kalau kita lihat semuanya adalah dari pribumi, bahkan memiliki andil yang sangat besar. Jaringan mursyid Torekoh terutama Al-Qadiriyah di dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, perang untuk mengusir penjajahan, yang tentunya pada saat itu sangat steril dari Khabib Dobolowi, karena memang Khabib Dobolowi saat itu di bawah Utsman bin Yahya diangkat oleh Belanda, dijadikan anteknya, diframing seolah-olah sebagai mufti, sebagai tokoh agama. Dan fakta-fakta daripada pendapat-pendapat Utsman bin Yahya mengakibatkan Belanda berani mengeksekusi terhadap pribumi, bukan saja dalam peperangan tetapi penangkapan dan dilanjutkan dengan pembunuhan. Kembalinya Jatman ke Kiai Nusantara setelah sekian lama dikooptasi oleh Lutfi bin Yahya, tentunya penuh harap ke depan Jatman steril kembali lagi menjadi sebuah komunitas pribumi di dalam membina masyarakat, terutama secara ruhani dalam bingkai gerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sudah tidak bisa diragukan lagi komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mari kita simak press release perdana dari beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hafizakumullah, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali Jatman hasil Kongres di Didono Hudan kemarin. Tidak lupa dari jajaran PBNU Pak Ajengan Syarif. Saya sudah akrab sama kakaknya Pak Ali Romdon, Pak Edi dari PP, dari bidang pers PP, beliau asli dari Palembang. Dan kepada para wartawan, saya sebagai orang yang dituakan di hasil kongres kemarin, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang profesor dari Belanda di Universitas Gadjah Mada, kalau tidak salah namanya Profesor Martin. Beliau mengatakan dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri Torekoh. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang
nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Walaupun cuma 5 tahun menyusun kekuatan berperang musuh Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Diponegoro. Sejarah. Ternyata Diponegoro pun tarekatnya Satoriyah. Gurunya adalah Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta, yang gelar keratonnya namanya BPH Satio. Diponegoro itu tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu guru tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wapres pertama, itu putra tarekat. Lebih-lebih kalau warga NU, kita lihat sejarahnya Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau juga talqin bi'at tarekat Qadiriyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka saya mengajak pada warga NU dan semuanya kalau bisa ikuti Mbah Hasyim masuk tarekat. Cucunya Mbah Hasyim, Gus Dur juga tarekat. Tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah. Gus Dur juga tarekat. Maka tarekat ini adalah bentuk tazkiyah, membersihkan diri. Maaf, ilmu kalau nggak pakai tazkiyah cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngotak teman saja. Maka dengan adanya tarekat ini tazkiyah, supaya ilmu masuk ke hati, nggak cuma singgah di otak saja. Itu tazkiyah tarekat. Ya, saya mengajak seluruh mursyid dari berbagai tarekat untuk bisa bergabung ke Jatman hasil kongres kemarin di Donohudan Solo. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, fakta dalam Kongres ke-13 Jatman di Donohudan, kita bisa melihat para Kabib Dobolowi tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Dan itu lebih baik, sehingga masyarakat lebih paham siapa sebenarnya Kabib Dobolowi. Dia mau tampil ketika situasi akan menguntungkan kepada klannya, tapi ketika nyata-nyata para Kabib Dobolowi hari ini rungkat oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, entah minder, entah sedang menyusun strategi lain. Mari kita lihat perjalanan berikutnya. Dan perlu kita ingatkan, di mana ada Kabib Dobolowi, disitulah ada kekacauan. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu di internal Jatman, Lutfi bin Yahya menganeksasi Jatman dengan melegalkan Jatman sebagai organisasi yang mandiri, bukan lagi panom daripada PBNU. Tentunya tidak fair kalau hal sedemikian dilakukan oleh Lutfi yang saat itu justru sebagai pimpinan Jatman. Kalau mau bikin organisasi tersendiri, silahkan saja, dan
para netizen menyebutnya sebagai lebih tepat dengan Patman atau apalah, terserah mulutnya Lutfi. Silahkan, Anda juga punya hak untuk berserikat, berorganisasi, dan berkumpul sesuai dengan habitat Anda. Momentum Catman kembali ke pangkuan pribumi, secara luas kita juga berharap seluruh panom NU untuk tidak lagi berkoneksitas dengan Khabib Dobolowi, terutama juga pada jajaran NU di tingkat pusat sampai ranting, baik Suriah, Tanfidiyah maupun Mustasar. Saatnya kita kembali lagi ke Khittah, di mana NU didirikan oleh Kiai-Kiai Nusantara tanpa sentuhan sedikit pun daripada Khabib Dobolowi, biar kegaduhan tidak lagi ada di dalam tubuh NU yang secara real, bahkan keberadaan sekarang para Khabib memecah belah bangsa Indonesia. Adanya mukibin-mukibin pekok yang taklid buta terhadap mereka, tidak menggunakan nalar pikirannya, tidak mau menerima kebenaran ilmu pengetahuan yang pada saat sekarang membongkar kepalsuan Khabib Dobolowi. Klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW juga palsu. Bahkan secara genealogi, haplogrup Khabib Dobolowi bukan sebagai orang Arab, sehingga mustahil sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bersiaplah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.